天子第一人，便达到了化神区巅峰。仅仅100年时间。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Malam minggu kita bakal melanjutkan babak Wang Lin nih guys. Kali ini perang besar antar negara akan terjadi. Episode 59 pecah perang antar kedua negara itu bakal seru. Wang Lin akan turun tangan membantu sedikit guys. Walaupun bisa dibilang metode membantunya adalah metode mencari kesempatan dalam kesempitan. Oke, nggak perlu basa-basi lagi. Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. 的最佳时机，如今两国大战一触即发。 Abang Wali kita kemarin sudah berubah drastis bukan? Jadi rambutnya putih dan mulai masuk ke mode praktisi lagi. Karena dia pengen mengincar yang namanya tungku hujan guys. Untuk bisa memasuki ke dunia peri. Dimana yang namanya dunia peri penuh akan peluang luar biasa. Singkat cerita, Wang Lin mendengar berita dari tokennya Zhou Tai. Kalau sudah ada banyak tim mereka yang kirimkan untuk meminta bantuan dalam perang ini. Perang ini bakal menjadi perang terbesar yang pernah mereka alami. Wutai sudah mencoba meminta bantuan dari ke-8 negara tetangga yang berada di tingkat 4 guys. Tapi sial rata-rata dari mereka tidak bisa masuk dan dihalau oleh pelindung di sana. Belum lagi banyak negara yang tidak ingin membantu. Bahkan sebenarnya beberapa negara yang memiliki hubungan pertemanan persahabatan dekat dengan keempat faksi mereka juga mengeluarkan sebuah perintah. Kalau negara mereka dilarang keras ikut dalam perang ini. Wah, kok gitu ya guys? Apa jangan-jangan takut sama negara Sui ini? Ini tentu menjadi bencana besar bagi keempat aliansi. Nah, sebenarnya ada satu musuh yang harus mereka sangat waspadai dari negara Sui, yaitu sosok seorang wanita bercadar guys. Wanita ini katanya berusia ratusan tahun, tidak pernah meminum pil apapun tetapi bisa mencapai ke tingkat formasi jiwa. Gila nggak tuh? Selain itu wanita ini memiliki tubuh 5 elemen yang langka. Dan bisa dibilang wanita ini orang paling berbakat yang cuma muncul puluhan ribu tahun sekali. Sialnya wanita tersebut disadari oleh kerajaan Juche dan langsung direkrut guys. Dan sekarang sang wanita ingin meningkatkan negara miliknya yaitu negara Sui mencapai ke negara tingkat 5 dengan cara memperluas negara mereka. Dan yang wanita itu pilih adalah aliansi keempat faksi guys, yaitu tempatnya Wang Lin dan Zhou Tai. Itulah alasan kenapa tungku hujan milik negara Sui itu tiba-tiba muncul di wilayah aliansi keempat faksi. Berarti Wang Lin harus waspada kepada wanita ini, sangatlah kuat dan berbahaya. Wang Lin bersiap untuk mengambil kesempatan ini. Singkat cerita, 1 tahun sudah berlalu. 原来天子第一人，便达到了化神区巅峰。仅仅100年时间。 Zhou Tai dan para pasukan sudah siap untuk berperang. Mereka bersama aliansi lain pun bergabung guys, membantu pelindung raksasa untuk melindungi sekte mereka. Tidak lama dari itu, dari langit muncullah portal ruang dan waktu dan dari dalamnya keluarlah ribuan pasukan dari negara Sui bersama dengan seorang wanita yang sangat kuat. Nah, sepertinya dialah sang wanita yang memiliki 5 elemen itu guys. Zhou Tai masih mencoba mencari perdamaian dengan menawarkan kembali tungku hujan. Jadi tungku hujan ini diserahkan dan perang akan dihentikan. Tapi negara Sui tidak merespon itu dengan baik. Mereka malah membalas dengan cara berteriak bantai, bantai, dan bantai. Sang wanita pun memerintahkan untuk semua pasukannya melancarkan serangan.
Segera ribuan pedang pun dilancarkan. 4 faksi berusaha bertahan dengan pelindung mereka. Negara Sui mulai mendekat, memanggil sosok berbagai raksasa es yang dikendalikan oleh praktisi kuat dari jarak jauh. Nah, salju yang turun selama puluhan tahun itu ternyata dijadikan sebagai bahan untuk mereka membentuk pasukan es, guys. Pintar banget. Wuthaina pasukannya juga menerjang. Terjadilah perang besar di antara mereka. Pasukan monster es bisa dihalau oleh kedua tetua kuat. Yang kanan bernama Huimeng, yang kiri bernama Mo Shan. Mereka sudah berada di ranah formasi jiwa. Sang wanita pun menggunakan kelima elemennya, guys. Benar aja, dialah sang wanita yang sangat kuat dan ditakuti. Segera kelima elemen binatang buas dipanggil keluar untuk menyerang. Salah satu tetua dari keempat aliansi yang bernama Qing Fu tidak sabar ingin mencoba melawannya. Apakah itu sekuat dengan rumornya ya? Dia mencoba menahan serangan dari salah satu monster. Memang sangatlah kuat, bahkan pertahanannya tidak berefek. Tetua lain juga dikejar setengah mati. Pertahanan sekte mereka juga mulai diretakkan oleh sosok burung phoenix. Nasib untung Wuthai masih bisa menahannya, guys. Tampaknya kedua belah pihak masih sama-sama unggul, masih kelihatan setara. Tetapi ini semua juga masih jauh dari kata selesai. Sang wanita bercadar menggunakan salah satu kekuatannya, memunculkan beberapa menara es raksasa dari atas langit. Sungguh besar sekali. Setidaknya kekuatannya bisa dikeluarkan dari formasi ini mungkin setara dengan 36 praktisi formasi jiwa. Dan 4 sosok tahap akhir formasi. Wah, kuat-kuat nih. Ini bencana bagi keempat faksi. Serangan menara es yang begitu kuat, mereka berusaha menerobos pelindung sekte 4 faksi. Dan tuar. Berhasil, guys. Pelindung besar itu ditembus. Tetapi tidak lama dari itu, muncullah seorang tetua dari sekte jiwa hitam yang bernama Zhou Yun. Dia sudah berada di tahap akhir formasi jiwa. Zhou Yun merubah ke sosok aslinya yang masih muda, guys. Keren sekali. Dia merupakan salah satu tetua terkuat dari ke-9 praktisi yang sudah mencapai ke tahap akhir formasi jiwa dari keempat aliansi. Jadi bisa dibilang dia ini sangat kuat. Ketika pertemuan ke-9 tetua tertinggi, ada salah satu tetua yang memberikan satu ide. Sebenarnya pertempuran ini sangat bergantung kepada sang wanita 5 elemen, guys. Nah, selama wanita itu dibantai habis, maka negara Sui akan kehilangan dukungan yang kuat. Jadi ada potensi mereka bisa menang nih. Tapi tentu pihak musuh juga sudah memikirkan hal seperti itu. Sehingga mungkin satu-satunya cara adalah dengan cara melancarkan serangan secara mendadak, yaitu menggabungkan 10 praktisi di ranah formasi jiwa menyergap si wanita sekaligus. Mungkin dengan cara itu mereka bisa menang. By the way, nama sang wanita kelima elemen adalah Hong Tie, guys. Segera Zhou Yun memanggil semua tetua di ranah formasi jiwa untuk muncul dan menggabungkan serangan mereka sesuai dengan rencana. Kekuatan dari ke-9 tetua digabungkan dan dialirkan kepada Zhou Yun. Hong Tie mencoba mencegah tetapi gagal. Zhou Yun pun akhirnya mengeluarkan serangan terkuatnya, yaitu panah api raksasa. Digabungkan dengan kekuatan dari para tetua, hasilnya tuar. Serangan panah raksasa dilancarkan. Hong Tie mencoba segala cara untuk menghentikannya. Semua harta, semua pelindung, semua serangan digunakan. Tapi tidak ada satu pun yang berhasil. Bahkan pelindung besi ber5 lapis pun ditembus dan tuar.
Panah itu berhasil mengenai Hong Tie secara telak dan dia pun mati guys. Mantap. Kematian Hong Tie juga membuat pasukan negara Sui melemah. Nah lo. Tapi perang tetap berlanjut sehingga perang besar pun kembali terjadi. Apakah ini titik balik dari keempat aliansi yang bisa menang? Zhou Wutai mengaktifkan formasi raksasa di belakang gunung, memanggil sosok naga biru raksasa super kuat yang mengerikan guys. Gila si Wutai ini, walaupun dia nanas Soul, tetapi memiliki darah naga Changlong. Jadi dia sangat dihormati sebagai salah satu tetua tertinggi. Tampaknya kondisi mulai berbalik. Aliansi keempat faksi dengan harta dan pasukan mereka yang semakin kuat juga membuat pasukan negara Sui itu mulai berjatuhan. Bahkan monster dari kelima elemen juga sudah dilumpuhkan. Mantap. Sementara Wang Lin yang sedang asyik menonton, dia melihat salah satu elemen milik Hong Tie yang memiliki kekuatan elemen bumi mungkin bakal sangat berguna guys. Kalau dia serap, pasti membantu teknik pelarian buminya. Sang naga bumi terus menembus tanah dan menyerang tetua Hui Meng. Tapi tetua Hui Meng membalas serangan membuat dia hampir jatuh. Masih mencoba kabur, Hui Meng juga mengejar tanpa henti. Sementara Wang Lin diam-diam mengejar dari bawah tanah. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Wali menggunakan kekuatannya untuk membentuk sebuah perangkap khusus. Perangkap yang tertanam formasi mematikan dan tersembunyi. Ketika si naga bumi lewat, duar. Sang naga pun langsung terperangkap tidak bisa kabur. Ibaratkan ular masuk ke dalam perangkap guys. Wang Lin terus menekan dirinya. Dengan kekuatannya sekarang dia masih kesulitan dan tidak mampu. Perangkapnya pun pecah. Ketika dirinya hampir dimakan oleh dia, muncullah Hui Meng yang mengurung sang naga. Ada kesempatan Wang Lin menyerangnya tanpa henti. Ketika Hui Meng ingin mengambil naga bumi ini, Wang Lin pun memanfaatkan kesempatan. Menggunakan inti bumi miliknya untuk menyerap si naga bumi. Mantap bukan? Dia pun mendapatkannya guys. Tentu itu membuat si Hui Meng marah. Wali berusaha menjelaskan kalau dia berasal dari sekte Payun dan datang ke sini mengambil roh bumi atas perintah tuannya yang bernama Tetua Qing Song. Wali sampai menunjukkan sosok pahatan kayu Tetua Qing Song yang memancarkan sedikit kekuatan domai milik si Qing Song guys, supaya meyakinkannya, dan itu pun berhasil. Pintar juga nih Abang Wang Lin ya. Kalau sampai Hui Meng tadi curiga dan menyerangnya, pasti Wang Lin akan mati guys. Wang Lin pun segera kembali ke bawah tanah, tetapi dia merasakan ada yang aneh. Semacam pancaran aliran kekuatan yang mengalir ke suatu tempat. Setelah dicek, aliran kekuatan itu berasal dari para rakyat yang membeku dan mengarah ke sebuah sosok raksasa yang tersegel oleh es. Wah, ini adalah buatannya negara Sui guys. Dan sayangnya tidak ada satupun orang yang menyadarinya kecuali Wang Lin. Wali mencoba menggunakan kekuatannya dan melihat ternyata ada formasi besar yang tertanam di atas aliansi keempat faksi. Yang menandakan kalau perang ini masih jauh dari kata selesai. Kematian Hong Tie tadi itu ternyata masihlah permulaan guys. Ternyata negara Sui tidak semudah yang kita bayangkan. Mereka menanamkan sebuah kekuatan misterius di bawah tanah. Dan energinya diambil dari para rakyat dan mayat yang dibawa ke bawah tanah guys. Sungguh jenius banget. Memang penasaran jangan-jangan sosok itu bakal bangkit di episod selanjutnya. Sementara di luar perang masih terjadi, tapi ternyata wah, ini sungguh tidak disangka-sangka guys. Karena ternyata si Hong Tie itu belum mati,
Kok bisa? Apakah ternyata tubuh yang tadi itu bukan tubuh asli? Pantesan sepertinya perang ini harusnya tidak semudah itu selesai. Ternyata benar masih ada rahasia di belakangnya. Dan kali ini Hong Ti memunculkan sosoknya yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ini bencana bagi negara aliansi keempat faksi nih guys. Apakah mereka bisa selamat? Apakah mereka bisa menang? Wah, kacau ini guys. So, mari kita lihat bagi spoiler untuk part 60 yang akan rilis lagi di minggu depan. Sebenarnya buat kalian kepo sudah bisa nonton di spoiler buatan Mimin guys. Silahkan lihat di bagian playlist dan akan Mimin taruh di kolom komentar. Nah, jadi di episode minggu depan kita semua bakal melihat muncullah wanita yang sangat kuat dalam perperangan itu. Nah, benar kan, ternyata dia bangkit. Mau tidak mau Wang Lin harus turun tangan dan ikut bertarung. Tapi dengan kemunculan Wang Lin di sana, sang wanita langsung menyerangnya guys. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Wang Lin sampai harus mengeluarkan Teng Yi atau leluhur keluarga Teng untuk bertarung. Tapi sayang itu masih belum cukup. Dia pun kembali memadatkan kekuatan dan mengeluarkan bendera jiwa. Siapakah wanita kuat itu? Pasti yang tadi di bawah tanah guys. Kita tunggu lagi di episode 60 Xian Ni atau Renji Immortal di minggu depan ya guys. Satu hal yang pasti cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.